Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Semoga selalu sehat ya. Aduh, aku tuh saking apa ya? Saking sudah harus menjadi, ya memang sudah tanggung jawabku juga sebagai konten kreator ya. Jadi aku tuh merasa kayak gimana ya? Kayak ada tuntutan tersendiri di mana aku tuh harus, aduh gimana ya, menghindari beberapa ini. Harus, saya pagi ini ada pekerjaan, jadi nanti pekerjaan saya pagi ini adalah MC akad di deket sini. Jadi ada beberapa, ada teman mau nikah minta tolong, nggak hajatan besar-besaran karena kan masih dilarang ya, cuman dia minta tolong untuk saya memandu untuk MC akad aja nanti sekitar jam setengah 8. Untuk saat ini di sini baru setengah 7 guys. Aku pagi-pagi banget sudah bikin syuting buat kalian. Baru banget setengah 7 aku eh kasih video buat kalian supaya apa? Supaya ya saya bisa mengatur waktu karena hari ini lumayan kegiatan lumayan padat ya. Saya syutingnya setengah 7 pagi loh ini. Di tanggal berapa ini? Sebentar. Tanggal, wow, sensitif juga nih mikrofonnya ya. 15 Juli 2020. Hari ini tanggal 15. Jadi saya sengaja membuat ini pagi supaya menghindari, karena di masjid sebentar lagi biasanya jam 8 sudah mulai ada yang mengaji gitu ya. Jadi saya bagi waktu, nanti siang saya ada kegiatan juga. Kemudian mau maketin itu juga, itu minyak bidara ke Singapura sama ke Taiwan hari ini. Tuh banyak banget yang harus aku kerjakan ya. Jadi pagi-pagi aku harus standby selalu bikin video buat kalian ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Halo, jumpa lagi bersama Mas T di kesempatan pagi, siang, sore, dan juga malam hari ini ya. Insya Allah selalu sehat, mudah-mudahan, amin ya Allah. Aku aja masih pakai sarung. saking apa ya, pengen mengatur waktunya aja. Apalagi besok ya, besok aku lumayan sibuk juga sama kayak hari ini. Jadi dari pagi, dari subuh aku udah bangun ini selesai. Wow, yang baru aku omongin udah mulai ngaji. Tumben banget nih. Baru jam 7 kurang sudah ngaji di sana. Wow, oke, baiklah. Nggak apa-apa ya guys ya, kalau ada apa sedikit terganggu dengan suara itu. Misalnya masuk sih, kemarin aku dengerin nggak terlalu masuk ya suaranya ya. Oke. Wow, ini Aki Sam telepon. Saya nggak bisa angkat, maaf Pak Sam. Saya nggak bisa angkat, saya sedang syuting ya Pak Sam. Aduh, nih beliaunya telepon nih. Aduh, pagi-pagi coy gue ditelepon. Nggak tahu ada apa. Oh, mau disinkronkan ini kayaknya. Dia bertiga dengan seseorang. Maaf banget Pak Sam, nggak bisa saya angkat teleponnya. Saya mohon maaf karena sedang syuting Pak Sam. Aduh, kegiatanku banyak banget Pak Sam hari ini. Sorry banget ya. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru datang, untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak, untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe. Yang ada di seluruh Indonesia tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote ya. Selamat bergabung dan juga selamat berjumpa kembali untuk Anda semua. Mudah-mudahan selalu sehat, diberi kemudahan tanpa terkecuali saja untuk semua yang sudah subscribe Big Tulus Official ya. Untuk yang punya Papua, Makassar, Kendari, Palu, kemudian ada dari mana tuh Sulawesi Tenggara, terus Sulawesi Tengah, ada dari mana tuh yang punya Lulo, Kendari ya, kalau nggak salah Kendari yang punya Lulo ya, aku lupa. Lalu untuk yang ada di Kalimantan tanpa terkecuali, terus Padang, Jambi, Lampung, Bengkulu, Palembang, kemudian yang ada di Jakarta, Bogor, Bandung. Aduh, aku udah nggak konsen, itu main keras banget itu main speakernya ya. Sebenarnya mereka udah ngomong sih kemarin, Tulus kalau misalnya kamu terganggu pagi ngomong aja WA aku biar aku kecilin, atau aku matikan dulu sampai kamu selesai syuting. Cuma kan itu kegiatan keagamaan ya. Buat aku syuting ini kan hanya duniawi, yang kita kejar itu bukan ini. Jadi kalau sampai ngaji itu diberhentikan untuk mencari sedekah dari orang yang lewat, atau dari orang-orang di sekitar sini yang mau bersedekah, terus saya berhentikan cuma gara-gara syuting, buat saya itu nggak etis banget ya. Karena itu yang lebih penting buat akhirat kita ya, bukan ini, bukan video ini. Jadi ini hanyalah sebuah pelajaran, hanya sebuah ilmu yang mungkin bisa kita
diimplementasikan hanya untuk orang hidup saja. Sedangkan kalau masjid itu hubungannya sudah dengan diri kita dan Allah. Makanya saya tidak berani untuk, nggak apa-apa lah biarin aja. Kalau memang aku masih sempat ngomong, aku ngomong aja nggak apa-apa. Aku gituin aja ya. Oke, yang ada di Cianjur, kemudian Cikarang, Bekasi, Cikampek, Jakarta udah ya, Tangerang, terus Bandung, Tegal, Cilacap, kemudian Semarang, Solo, Jogja, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Magelang, terus yang ada di Sidoarjo, Blitar, Ngawi, Surabaya, Banyuwangi, Madura, dan seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Yang belum tersapa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya nggak bisa sapa-sapa karena jujur ini sudah 6:30, sedangkan aku 7:30 harus sudah datang ke lokasi ya. Harus ganti baju, harus pakai jas. Bayangkan aku pagi-pagi sudah bangun dari 4:30 subuh aku bangun. Aku sampai nggak standby di grup hari ini ya. Aduh sorry banget. Yang ada di seluruh dunia tanpa terkecuali juga untuk yang ada di Malaysia, di Singapura, kemudian Taiwan, Taipei, terus Hong Kong, Makau, kemudian Bahrain, Swiss, Jerman, terus Amerika Serikat di sana juga ada Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam. Selamat beraktivitas dan juga salam sehat buat keluarga semua, buat abang, buat semua keluarga besar yang ada di Brunei Darussalam ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi ke Kak Ajija nanti suatu ketika. Amin ya Allah, bisa main-main ke Brunei Darussalam ya, insya Allah. Oh iya, hari ini kiriman untuk yang di Taiwan sama Pak Yahya yang punya Singapura ya, minyak bidaranya insya Allah hari ini dikirim. Makanya kegiatan saya lumayan padat karena harus mengirim sesuatu itu. Pokoknya semua tanpa terkecuali untuk yang sudah request, yang sudah memberikan pertanyaan, terima kasih banyak. Untuk yang sudah support Big Tulus Official, terima kasih banyak. Dari Indonesia sampai luar negeri semuanya tanpa terkecuali ya. Sorry saya ngomongnya agak sedikit terpecah karena di sana tuh tumben keras banget itu masjid. Kita bakal bahas apa hari ini? Ada satu pertanyaan yang masuk ke saya. Sebenarnya pertanyaannya tuh agak-agak sensitif ya. Cuma saya mau bahasnya itu bingung. Nggak saya bahas gimana, saya bahas gimana. Aku bingung sendiri guys. Kemarin ada yang nyuruh Mas Tulus bahas soal corona, itu konspirasi atau bukan. Kalau itu saya nggak mau ya. Terus ada yang minta buat bahas ini itu. Kadang-kadang saya itu bukannya apa-apa. Saya mengerti, saya tahu, tapi ketika untuk memahami apa yang saya mau kasih tahu itu saya sendiri bingung. Saya sendiri bingung kenapa? Karena meskipun saya tahu kalau itu konspirasi itu sangat luar biasa. Itu bahaya sekali. Mas Tulus, saya pengen ketegasan Mas Tulus tentang perang yang terjadi di dunia gaib. Nih pertanyaannya ya. Untuk yang mau punya pertanyaan, pengen saya ulas juga. Kalau memang cocok, boleh langsung DM saja di Instagramku di bigtulus_pp2. Di situ ada ya, di sini nih. Nah, biasanya aku taruh di sini. Terus kalian bisa DM, nanti ada nomor Instagramnya. Pokoknya untuk yang curhat-curhat hari ini saya minta maaf. Udah beberapa hari untuk yang sudah curhat belum saya tanggapi. Ada beberapa yang saya tinggalkan, ada yang sudah saya tanggapi. Kemudian besok lagi. Jadi saya bagi-bagi dulu ya, karena kegiatan saya lumayan padat. Saya sekarang ikut bergabung di ikut mensosialisasi soal COVID-19. Jadi saya kadang-kadang bantu-bantu bagi sembako, kadang-kadang saya harus tiba-tiba datang ke sekretariat. Jadi banyak kegiatan saya. Jadi saya mohon maaf, saya mohon difahami saja. Untuk yang telepon, yang WA, kalau bisa konfirmasi dulu. Tulus lagi repot nggak saya telepon. Jadi saya nggak harus nge-reject atau saya nggak angkat, kasihan kan. Jadi kalau misalnya sudah konfirmasi kan saya atur waktu. Nanti kalau sudah di rumah gitu aja. Karena kegiatan saya lumayan padat ya. Saya pengen jadi manusia yang bermanfaat, intinya itu. Saya pengen jadi manusia yang bermanfaat, makanya saya ambil semua kegiatan itu. Meskipun capek, tapi setidaknya kan saya memiliki kelegaan hati karena saya bermanfaat bagi orang lain, gitu ya. Oke, pertanyaan yang sangat sensitif juga karena ini menyangkut pergerakan di dunia yang kita tidak tahu. Lalu menurut Tulus sendiri, ada peperangan apa sebenarnya di alam kita? Alam kita, alam lu kali, bukan gue. Tadi dulu, tisu di mana sih ya? Oh di sono coy. Aduh gerah banget tumben nih hari ya. Karena kan tidur aku kurang ya, kurang tidur. Bangun pagi bangun langsung syuting kayak gini loh. Duh. Aku ngerasa bersalah loh. Pak Sam telepon aku loh. Nggak bisa angkat ya Pak Sam, sorry banget. Bukannya apa-apa, soalnya kan lagi syuting Pak. Ini aja menghindari. Dari kemarin aku menghindari, ternyata kekejar juga. Kemarin jam 8, ini 6:30 udah mulai ngaji masjid ya. Aku nggak ngerti ada kegiatan apa.
Kemarin sih hanya membangun, kemudian meminta amal ya. Oh ya, saya ucapkan terima kasih untuk hamba Allah yang sudah berbagi rezeki untuk Masjid Anur. Masjid Anur Jati Padang itu bukti rekening lagi. Bukti kwitansinya ada sama aku. Ya intinya aku terima kasih banyak sudah aku sampaikan apa amanat dari kamu. Mudah-mudahan amalnya disampaikan kepada almarhumah yang sudah Anda kirimkan. Begitu ya. Buat hamba Allah mudah-mudahan amalnya tersampaikan kepada pahalanya tersampaikan kepada almarhum yang kita kirimkan kemarin ya. Amin ya Allah. Oke. Sebenarnya dikategorikan perang sih ya perang ya. Perang dalam hal apa sih Mas Tulus sebenarnya? Jadi secara kasat mata kita melihat banyak sekali penyakit kan, banyak sekali wabah di Indonesia ini, di Indonesia khususnya ya, khususnya di dunia. Jadi banyak sekali wabah termasuk virus yang sedang viral sekarang ya, yang ada COVID-19 dan lain sebagainya. Bukan hanya COVID, saya tegaskan lagi, bukan hanya corona yang aku maksud di sini, tapi berbagai macam virus yang terjadi yang ada di Indonesia itu hampir sebagian besar adalah konspirasi dari bangsa jin. Konspirasi bangsa jin ya, bukan konspirasi dari pemerintah dan lain sebagainya. Aku nggak bilang itu. Jadi semua yang terjadi saat ini terhadap di Indonesia ataupun dimanapun itu ada virus dan lain sebagainya, itu adalah konspirasi dari bangsa jin sendiri. Untuk itu Allah juga sudah menurunkan berbagai macam bala tentaranya, baik dari segi manapun. Ada yang dari ngaji iya, motor iya. Gue heran nih pagi-pagi tumben banget udah rame dah. Biasanya belum ya. Tapi emang ada kegiatan sih di sekretariat, makanya rame, wajar. Dari puyeng gue. Jadi konspirasi yang dibikin oleh jin ini seperti biasa itu untuk mengporak-porandakan kita sebagai manusia. Gimana caranya biar sholatnya nggak rapat, padahal harusnya sholat rapat. Ini mall dibuka, ya toh, mall dibuka, tempat lain dibuka, masjidnya ditutup. Itu kan sebuah konspirasi yang dibikin jin yang justru membuat dia semakin tertawa gitu loh. Mereka nggak takut sama Allah, mereka takut sama corona. Tapi bukan berarti kita harus lawan itu. Tapi kan itu protokol ya. Kita kan sudah mempunyai pemerintah, kita sudah memiliki pemimpin kita yang menentukan tentang peraturan ataupun protokol kesehatan seputar COVID-19 ini atau seputar corona. Nah, jadi memang dalam Islam kita sholat harus rapatkan barisan, rapatkan syaf dan lain sebagainya. Tetapi ketika pemerintah sudah memberikan anjuran, dan dalam Islam pun kita harus mematuhi pemerintah kita kan, mematuhi orang-orang di atas kita yang memimpin kita atau pemimpin kita. Jadi ya mau nggak mau kita harus patuhi itu. Meskipun ya kalau toh memang dosa, kalau toh salah ya biar pemerintah yang nanggung, karena pemerintah yang membuat peraturan gitu loh. Ya toh, dan itu protokol, itu yang harus kita ikuti, dan itu harus kita implementasikan di badan kita ya. Tapi dari segi gaibnya sendiri, di atas dari kapan ya? Udah dari lama banget guys. Ini perang sudah berjalan berbulan-bulan, sudah hampir 3 bulan 4 bulanan. Sudah hampir 4 bulanan, hampir mereka setiap malam berperang. Menghancurkan virus-virus yang sebenarnya bukan virusnya yang dihancurkan, tetapi yang dihancurkan adalah konspirasinya itu tadi, supaya kita tidak terlalu takut, supaya kita percaya atau enggak, sebenarnya ketakutan yang ada di badan kita ini terlalu takut, akhirnya kan imun kita menurun ya, kemudian kita bisa disusupi dengan yang namanya virus itu tadi. Jadi sebagian besar tuh tugas-tugas mereka tuh menyusupi kita, mendengarkan berita soal corona, kita dibikin gugup begini. Padahal sebenarnya kan yang terpenting adalah kita tuh tahu penanganannya, kemudian kita tahu cara pencegahannya. Lalu yang ketiga ini adalah ketenangan kita yang dituntut untuk melakukan tadi protokol, kemudian menjaga imun tubuh. Itu sebenarnya cuma tenang saja, nggak usah terlalu difikirkan, nggak usah terlalu tersuges di kepala kita. Kalau kita tersuges, secara medis pun imun kita menurun karena ada ketakutan berlebihan. Kemudian secara magicnya mereka tuh menggunakan jin-jin teman-teman mereka atau pasukan mereka buat menghasut orang-orang yang takut tadi. Setelah mereka takut, imunnya menurun, mereka tembakin dah virusnya, jebret. Bisa aja terjadi. Bahkan sekarang WHO kan sudah menjelaskan kalau virus corona ini ternyata bisa menyebar melalui udara, guys. Itu kan agak sedikit bahaya ya. Yang tadinya sebenarnya sifat virus itu kan tidak bisa seperti itu. Sifat virus itu sebenarnya tidak bisa seperti itu. Tapi ini bisa jadi seperti ini.
Nah, ini apalagi kalau memang bukan konspirasi dari bangsa-bangsa yang nggak bener itu. Buat apa? Buat takut-takutin kita, biar kita takutnya sama mereka, bukan sama Allah gitu loh. Kita takutnya sama corona, bukan sama Allah. Nah, banyak orang yang sampai sekarang berpikir, eh ya saya takut kok, saya nggak mau kesemusuk ngaji-ngaji di rumah aja sholat. Oke, yes, sebenarnya beribadah itu antara kita dan Tuhan, antara kita dan Allah, ya. Mau dimanapun tempatnya, kapanpun itu, asal sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, ya. Di mana saja kita bisa beribadah terhadap Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, asal tempatnya bersih. Ya, sekali lagi kan Islam itu ada rukun, ada iman. Islam itu apa? Kemudian kebersihan dan lain sebagainya, itu yang perlu kita ikuti. Protokol dalam Islam ada untuk beribadah, ya. Akan tetapi dengan kondisi seperti saat ini, meskipun dari segi kalian kok aneh mall dibuka, masjid enggak, jangan berpikir selalu seperti itu. Jadi sebenarnya konspirasi jin ini terjadi banyak banget. Selain menurunkan imun kita, mereka juga menurunkan pasukan mereka buat menghasut kita satu sama lain. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Oh, corona nih begini, corona begini, akhirnya perdebatan, gitu. Debat akhirnya pecah. Nah, itu yang mereka lakukan. Itulah konspirasi-konspirasi yang dilakukan bangsa jin untuk menyesatkan atau untuk membuat kita menjadi lebih bingung lagi. Itu tujuan mereka sebenarnya, guys. Semakin banyak kita berpikir begini, begitu, akan semakin banyak lagi manusia pecah. Iya toh, bener kan? Si A mikir, kok masjidnya ditutup, mall dibuka, kok kita sholat gak boleh rapat, sedangkan begini. Sedangkan protokol yang sebenarnya adalah untuk menghindari saja. Bahkan sekarang sudah mulai lebih berbahaya lagi karena virus corona ini bisa menyebar melalui udara. Ada bantuan sesuatu sesuai yang kita lihat. Itu pandangan dari segi anak-anak indigo atau orang-orang yang bisa melihat sesuatu di segi halusnya. Kalau segi pandang saya sendiri seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di atas itu, di alam mereka itu sedang ada pertengkaran hebat antara anak buah anak buah Dajjal dengan beberapa ini saya ingatkan ya, ini baru anak buahnya, baru cucunya, belum mbahnya, belum Tuhannya demit yang naik. Coba kita pikirkan, masih akan panjang sekali, masih akan banyak masih akan banyak hal-hal yang bisa membuat kita lebih tercengang lagi di suatu ketika, ya. Karena ini belum seberapa, ini baru anak buah, coy. Urung bose. Kita pikirnya seperti itu aja. Anak buahnya aja bisa bikin geger sebegini hebohnya. Kita jadi nggak ke masjid, orang jadi malas ibadah ke masjid, ya toh. Semakin banyak orang ketakutan. Ketakutannya bukan karena takut mati karena Allah, takut mati karena corona. Nah, ini satu hal yang perlu kita pikirkan. Sama halnya dengan amalan tadi loh. Amalan kamu bilang baca ini itu kan ayat Allah, Mas Tulus. Itu kan dari Al-Quran yang memang Allah yang menyuruh kita untuk mengimplementasikan Al-Quran itu di kehidupan kita. Niatmu saya apa? Sama dengan orang saya mati, takut sama dosa saya masih banyak. Dengan saya mati, dengan takut dengan corona itu beda artinya, ya. Sama. Memang meninggal atau mati itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tujuan kamu apa? Nah, tujuan ini nih yang agak sedikit susah untuk dituju, untuk difahami. Karena banyak sekali orang yang merasa menuju, dituju, dan akan datang. Itu banyak sekali kata-kata yang artinya sama tapi implementasinya beda-beda gitu loh, guys. Beda-beda. Jadi sama halnya dengan yang kalau lu ngamalin apa, lu sendiri nggak tahu akhirnya badan lu bagaimana rasanya. Nah itu loh. Menurut pribadimu, aku mengamalkan sesuatu ya sesuai ayat Allah kok, sesuai ayat Al-Quran kok, sesuai ini. Ya sudah dong, berarti amalan buat gue. Akhirnya ada kecongkakan di tubuh kamu. Nah itu, kamu pikir saja, amalan apa model begitu? Nah, sama dengan ketika kita takut mati karena corona. Alasannya, ya Allah lindungi aku dari corona. Memang kita minta perlindungan, tapi setelah itu kalian berpikirnya apa? Kalian takut matinya karena corona, bukan karena dosa kalian yang kalian lakukan di dunia. Nah, itu yang sedikit banyak harus kalian luruskan di pemikiran kalian, ya. Lalu perang apa sebenarnya, Mas Tulus, yang terjadi? Jadi Indonesia ini kan luar biasa ya. Kita ini perlu patut bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala karena kita ini dilindungi secara harfiahnya, dilindungi oleh sesuatu yang besar juga. Yang besar datang tapi kami juga dilindungi. Kita juga dilindungi oleh sesuatu yang besar juga. Saya tidak bisa menyebutkan itu apa, tetapi saya rasa dari setiap ujung dari
Papua sampai Pulau Rote itu Indonesia memiliki sesuatu yang cukup besar dari alam gaib, ya, bukan dari alam nyata. Mereka memiliki, kita itu bersyukurnya kita memiliki tameng gaib yang luar biasa juga yang Allah kirimkan untuk melindungi kita. Lah, gunung berapi paling banyak di mana? Di Indonesia. Terus negara kelautan paling lebar siapa? Kita. Kita ini dikelilingin laut, guys. Kalau misalnya ada apa-apa ya kita duluan yang habis. Cuman karena Allah menyiapkan ini, tapi menyiapkan juga tameng ataupun pagar buat diri kita. Pagarnya itu apa? Tanda tanya. Jadi di sana sedang ada pertempuran antara bangsa Dajjal itu dengan beberapa, memang mereka jin juga, bentuknya seperti jin dan lain sebagainya, yang memang ditugaskan Allah sebagai ketua ataupun tetua di wilayah Indonesia, khususnya tanah Jawa, ya. Khususnya tanah Jawa itu mereka tuh sedang bertempur untuk ayolah minggirlah kamu, apa setidaknya mengikis dulu. Dan ini sudah berlangsung cukup lama perang ini. Perang gaib di dunia gaib ini sudah terjadi cukup lama dan sampai saat ini masih terus terjadi peperangan. Masih terjadi peperangan dan masih ramai sekali. Makanya masih ntar giliran meletek nih, satu pecah, ada yang kalah, meletek sono jadi flu apa, meletek sono jadi musibah apa, meletek sono jadi musibah apa. Nah itu yang sedang terjadi saat ini di alam gaib. Monggo percaya tidak silahkan, tanyalah dengan mereka yang lebih tahu lagi. Makanya saya kadang-kadang kalau lagi diem itu, kalau saya lagi berdoa ya, saya berdoanya ya Allah mudah-mudahan dibantu Eyang A, Bunda B, Bunda C untuk menyingkirkan ini. Kadang-kadang aku doanya aku niatkan, maksudnya pahalanya tuh aku sampaikan ke mereka gitu lah. Aku minta tolong sama Allah, pahalanya doaku ya Allah mudah-mudahan dibantu untuk eyang-eyang gaib ini untuk membantu membersihkan corona dari Indonesia, khususnya dari Indonesia sendiri ya. Sedang ada yang terjadi di sana luar biasa sekali, luar biasa keras, luar biasa hebat, dan itu aduh di luar dugaan loh guys, di luar dugaan terjadinya itu. Di sisi lain memang ada penyebabnya, secara logik, tapi di sisi gaib itu memang sengaja dipancing sama mereka untuk jadi seperti ini gitu loh. Dijadikan seperti ini, dibuat seperti ini, sangat luar biasa bahaya sekali guys. Dari nyata kita diserang secara nyata, secara logik, dari nyata kita dilempar secara nyata. Tapi dari alam gaib pun kita dilempar dengan sesuatu yang halus yang justru bodohnya kita adalah kita nggak paham soal itu. Banyak sekali yang ibaratnya berpikir, ngapain sih ngebahas ini soal ini. Saya nggak niat membahas, tapi karena ada pertanyaan supaya dipahami syukur, di ini syukur juga enggak masalah. Aku sih enggak masalah. Aku enggak ada pemikiranku nanti biar begini enggak. Aku lillahi ta'ala saja. Jenengan memahami, jenengan mengerti, jenengan ambil jalurnya sesuai enggak dengan dunia nyata yang aku ceritakan itu. Nah, itu tadi makanya ini tuh belum seberapa. Ini belum seberapa. Yang terjadi ini belum seberapa. Dan memang kalau dikategorikan ada pasukan khusus, ada perang khusus di bulan-bulan ini, itu memang saya akui sejak awal sudah ada rapat di bangsa eyang-eyang kita ya, bangsa leluhur kita yang aku tuh sebenarnya enggak terlalu jauh ya membahas ini, tapi saya ambil kesimpulan terenaknya saja. Jadi rapat sudah dibentuk sebelum terjadi ini sebenarnya. Sebelum ini viral, sebelum masuk ke Indonesia pun ini sudah terjadi rapat di alam sana. Di leluhur-leluhur kita itu sudah ada rapat besar yang bagaimana cara kita melindungi anak cucu kita. Dengan cara begini nih, gimana caranya, begini. Jadi kalian perlu tahu juga bahwasanya di Indonesia ini masih banyak sekali leluhur-leluhur kita yang masih sayang sama kita, ya, yang masih melindungi kita, masih meminta sama Allah untuk meminta perlindungan sama Allah untuk melindungi kita, untuk menjauhkan kita dari bala, dari musibah. Sebenarnya dari awal sudah terjadi rapat, kemudian rapat masuk jebret, ada yang bolong masuk. Nah, itu mulai terjadi perperangan antara anak buahnya Simbah Dajjal tadi dengan eyang-eyang kita atau leluhur-leluhur kita yang sedang berperang di alam sana untuk menyingkirkan ini loh guys. Padahal sebelum corona kan banyak banget virus-virus yang lebih viral, ya toh? TBC itu dipikir-pikir bahaya. TBC sama, kita
sering tukar minuman segala macam dengan pengguna TBC, katanya ya, saya nggak terlalu paham juga, katanya bisa menular. Nah, banyak penyakit yang lebih bahaya dari corona, hanya saja ada konspirasi-konspirasi bangsa jin ini yang membuat corona ini semakin pecah, semakin hebat. Mereka menyusup kepada manusia, nyusup kepada manusia lain, kemudian begini, akhirnya apa? Akhirnya mereka merasa, oh ternyata saya begini, ternyata corona ini begini. Ini ketakutan kita timbul. Sudah memang kita tersuges dari acara TV yang setiap hari membahas corona, korban segala macam. Kita nggak pernah tahu itu konspirasi dari pemerintah atau apa. Kita kan nggak pernah tahu. Udah gitu, semakin kita menikmati itu, semakin kita terbawa dengan berita itu, setan makin masuk. Serep. Aduh, gimana caranya jadi dibikin sama dia secara nggak langsung, gimana biar dia jalan di lingkup yang ada corona itu tadi. Sedangkan mereka membantu corona itu disebarkan melalui udara saat ini. Nah itu tadi, kita harus lebih hati-hati. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan para leluhur kita, tameng-tameng yang ada di Indonesia ini, tameng, ngerti ya maksudnya ya, saya nggak bisa menjelaskan lagi. Mudah-mudahan Allah bantu mereka untuk segera menyelesaikan ini, dan secara gaibnya supaya cepat selesai, kemudian secara nyatanya supaya corona cepat pergi dari Indonesia ya, cepat selesai. Dan untuk yang selanjutnya lagi, kalau toh ada lagi, semoga Allah membantu kita menguatkan pribadi kita, menguatkan jasmani rohani kita supaya tidak mudah terjangkit. Kemudian rohani kita dimudahkan sama Allah untuk lebih memahami supaya tidak mudah untuk dihasut jin atau setan yang justru membuat kita terjerumus dalam hal itu ya. Begitu kurang lebih. Dan ya hanya itu aja deh. Aku takut nyeplos yang panjang-panjang lagi ya. Jadi nanti pasti ada nanya lagi, perang antara siapa dan siapa, Mas Tulus? Sudah saya jelaskan, tameng yang Allah bikin untuk Indonesia, tameng yang Allah izinkan ada di Indonesia buat melindungi masyarakat Indonesia. Sudah paham maksudnya? Kalau nggak paham, tanya sama yang paham aja. Aku nggak mungkin mendetailkan. Nanti ada yang bilang begini, oh si ini sama ini ya, si yang A yang B, Bunda A Bunda B. Saya nggak bilang begitu. Jenengan terserah sendiri mau menjelenterkan ataupun mengolah kata-kata saya itu seperti apa. Saya serahkan ke jenengan sendiri. Saya rasa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan selagi semua ini ada, Allah sudah menyiapkan obatnya ya. Selagi semua ujian ada, Allah sudah menyiapkan solusinya. Jadi jangan pernah takut, terus bersyukur, terus semangat, dan doakan mudah-mudahan garda terdepan baik yang ada di Indonesia yang nyata. Kita doakan para dokter-dokter yang sedang jadi garda terdepan karena virus ini, dibantu sama Allah untuk dikuatkan, kemudian dilindungi dari virus itu. Lalu yang kedua adalah semoga tameng-tameng gaib yang Allah siapkan untuk melindungi kami, orang-orang Indonesia ini, khususnya seluruh dunia, semoga Allah bantu untuk segera. Oke. Si Datuk lagi di sini guys, dan dia sudah melarang saya jangan terlalu panjang. Oke. Semoga kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan yang sedang berperang menang ya. Sudah mulai terkikis pelan-pelan. Kita doakan mudah-mudahan mereka berhasil untuk melindungi kita, memohon kepada Allah untuk kita dilindungi sama Allah. Doa mereka kita aminkan, mudah-mudahan Allah bantu, Allah izinkan, dan Allah ijabah ya. Amin. Terima kasih Datuk. Datuknya akak kemari loh ini. Datuk sekarang sudah mulai comel ya, banyak cerita-cerita tentang saya ya ke akak ya. Oke, Mas Ti mohon pamit dulu. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau sepanjang video agak sedikit berisik atau kurang nyaman. Saya nggak bisa berusaha lagi karena saya sudah bangun sepagi, mungkin 6:30 saya bangun. Saya lanjut bikin video ini 6:30 sekarang. Sekarang sudah jam 7. Sudah waktunya, sebenarnya biasanya jam 8 ya. Sebenarnya jam 8, tapi ini tumben banget jam segini sudah ngaji. Aku juga tidak tahu. Dan saya harus pamit dulu. Saya tidak bisa standby terlalu lama di grup karena mungkin nanti saya cuap-cuap sedikit. Setelah itu saya izin pamit ya, karena saya harus kerja hari ini. Saya harus nge-MC dulu pagi. Setelah itu siang saya harus nganterin paket ini ke kantor pos. Karena kan kalau ngirim ke luar negeri harus ada beberapa berkas yang harus kita setujui ya, harus kita tanda tangani ya. Lalu habis itu siangnya saya harus ketemu dengan seseorang untuk menggelar besok. Oh iya,
hari Kamis insya Allah kalau tidak ada halangan hari Kamis jam 19.30 Big Tulus Official bakal ngadain ngamen online. Kalau kalian tertarik pengen nyawer, pengen request lagu tapi khususnya lagu dangdut ya, bisa langsung japri ke aku aja di Instagram di bigtulus_bb2 atau ke WhatsAppku saja yang udah punya WhatsApp ya. Misalnya transfer 100.000 Mas Tulus, saya request lagu Keramat dari jenengan. Nah, atau request lagu ini, nanti kan ada penyanyi yang bisa membawakan juga gitu. Kalau kalian setuju, kalian tertarik langsung DM saja saya di Instagram atau langsung ke WhatsApp kalau yang punya WhatsAppnya. Nanti saya kasih tahu nomor rekening untuk ditransfernya. Gitu ya. Saya Mas Timon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga selalu sehat buat kalian semua. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Aku harus ganti dulu, nih aku masih pakai shalung. Harus ganti baju dulu buat kerja pagi ini. Doakan semuanya lancar ya teman-teman ya. Saya Mas Timon pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sehat selalu buat kalian. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe. Suka di like dan suka di share juga nggak apa-apa ya. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya mohon maaf untuk tutur kata yang udah berkenan. Insya Allah semakin bermanfaat channel ini ya, amin ya Allah. Saya Mas Timon pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa orang baik, dadah.